bisa kita mulai? Ibu menjelaskan. Sudah connect belum untuk mendengarkan penjelasan? Coba Ibu sapa dulu. Hai. Kalau hai jawabnya apa kalau hai? Nah, lupa berarti belum connect. Sekali lagi. Hai. Halo. Hai hai. Halo halo. Mantap. Masih semangat ya? Walaupun jam terakhir jangan ngantuk. Nah, perhatikan, saat matahari masuk ke dalam rumah Dila, namun rumah Dila terasa hangat dan sejuk. Jadi begitu matahari ini masuk ke rumah si Dila, rumah Dila itu masih terasa hangat. Ingat, hangat bukan panas ya, masih terasa hangat dan sejuk. Jadi Dila ini bertanya kepada ibunya, kenapa panas matahari tidak terasa di dalam rumah? Menurut ibu apa? Menurut ibu, rumah yang memiliki suhu sejuk tentu menggunakan bahan yang dapat mengurangi panas. Jadi kalau kita hendak mengurangi panas yang ada di dalam rumah kita itu harus memakai bahan yang bisa mengurangi panas. Contohnya atap. Atap rumah kalau bisa pakailah yang dingin. Apa atap rumah yang dingin? Ada yang tahu atap rumah dingin apa? Apa? Bukan. Atap rumah yang dingin itu adalah genteng. Kalau kita pakai seng, maka akan terasa panas. Karena seng itu bisa menghantarkan panas ke bawah. Iya sayang. Nah, terus perhatikan. Kita lanjut lagi dengan judul bacaan yang mengatasi panas di dalam rumah. Ya nak ya. Sebuah rumah itu harus memiliki kenyamanan bagi pemiliknya. Rumah yang nyaman tidak hanya bersih dan juga sehat, tetapi juga harus memiliki suhu ruangan yang sejuk. Coba kamu bayangkan, perhatikan. Coba kamu bayangkan kalau misalnya rumahnya sudah cantik, rumahnya sudah bersih, penataan ruangannya bagus, alat-alat rumahnya bagus, tetapi kalau panas di dalam rumah itu betah tidak kamu kira-kira? Tidak betah kan? Tidak betah. Jadi suhu ruangan juga menentukan kenyamanan kita untuk berada di dalam rumah. Nah, bagaimana caranya supaya kita menciptakan rumah kita itu agar tetap sejuk? Bagaimana caranya? Selain apa tadi pakai genteng, boleh atapnya kita pilih atap yang genteng baik supaya tidak menyerap panas. Bisa juga mungkin dindingnya dilapisi dengan bahan yang bisa menyerap panas. Nah, secara alami perhatikan. Secara alami itu perpindahan panas terjadi dalam 3 proses. Ya dak? Nah, perpindahan panas itu terjadi dalam 3 proses. Apa prosesnya yang pertama? Apa proses yang pertama yang kita itu tadi? Yang kita mulai di depan tadi, ada yang ingat tak? Apa proses yang pertama tadi tidak? Apa proses yang pertama? Apa tadi? Konduksi ya. Konduksi. Kemudian sudah konduksi ada lagi yang namanya konveksi. Terus ada lagi bukan radiator tapi radiasi. Nah, konduksi. Ada yang tahu konduksi apa? Tahu. Apa konduksi? Siapa nggak tahu? Konduksi itu bisa terjadi karena adanya perpindahan panas melalui benda
gelas itu supaya gulanya larut. Nanti sendoknya ujung yang di atas yang kita pegang itu akan terasa panas. Nah, itu namanya konduksi ya, perpindahan panas yang dinamakan konduksi. Kemudian ada lagi perpindahan panas secara konveksi. Dari mana? Dari adanya gerakan udara panas naik ke atas dan udara dingin turun ke bawah. Nah, angin pun bisa membawa udara panas masuk ke dalam rumah. Kadang kan kita suka merasa kalau siang panas kelewatan itu. Panas kelewatan walaupun ada angin tapi masih panas. Sering kamu merasa kayak gitu? Nah, itu namanya perpindahan panas konveksi. Jadi udara panas itu dibawa oleh angin masuk ke dalam rumah kita. Yang terakhir, perpindahan panas radiasi. Terjadi akibat adanya panas yang meresap ke dalam bahan atau material yang memiliki kemampuan meningkatkan suhu benda tersebut. Bidan, perhatikan dulu bidan. Contohnya, kalau mobil yang terparkir di bawah terik matahari. Apa contohnya, Cici? Apa contohnya, Cici? Ngobrol baik. Kalau ngobrol kan juga apa contohnya? Mobil yang parkir di bawah terik matahari. Nah, kalau kita masuk ke dalam mobil itu, kalau sudah lama parkir, maka akan terasa panas walaupun kaca mobil itu tertutup. Karena apa? Karena dia panasnya berpindah melalui radiasi, melalui bahan atau material yang memiliki kemampuan meningkatkan suhu benda. Jadi mobil itu bisa memindahkan panas dari luar ke dalam mobil. Bahan-bahan mobil itu. Apa bahan-bahan mobil itu yang kaleng-kaleng itu namanya? Aki. Bukan, yang mobil kita itu baja atau apa dah bahannya itu. Itu bisa memindahkan panas. Nah, itu namanya secara radiasi. Nah, peristiwa perpindahan panas tersebut dapat juga terjadi di rumah. Untuk mengatasinya, seperti yang sudah kita bilang tadi, kita pakai atap yang tidak memindahkan panas. Contohnya atap genting dan sebagainya. Kemudian dalam rumah kita juga harus ada jendela dan ventilasi udara supaya rumah kita tidak terasa panas. Ya. Selain itu juga kita juga bisa melapisi menggunakan bahan yang melapis atau berfungsi sebagai penahan panas pada atap dan dinding. Nah, itu ada yang mau ditanyakan dak? Sudah paham gak lo? Yonian. Paham gak lo tuh yo? Ingat? Panas secara konduksi, konveksi, radiasi itu adalah poin-poin yang penting. Yo nak yo? Paham gak lo kan? Paham gak lo? Jam terakhir nih, wajah-wajah jam terakhir. Oh, alhamdulillah masih semangat ya. Masih semangat gak lo jam terakhir? Tak ngantuk? Masuk kan pelajarannya hari ini? Mudah-mudahan masuk ya, alhamdulillah. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 12. Hampir pukul 12 ya. Hampir pukul 12. Tandanya kita mau pulang. Coba ini say hi dulu di kamera. Tuhan, semangatnya loh ya. Lah inilah wajah-wajah anak-anak penerus generasi masa depan. Semangat anak-anak. Sampai jumpa lagi di pelajaran bahasa selanjutnya. Hari apa lagi pelajaran bahasa dengan Ibu? Baiklah. Cuma itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pelajarannya masuk. Jangan sampai di kelas ngerti, keluar dari kelas kaget, gak ngerti lagi lupa ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Sekarang kita tutup dulu pelajarannya. Dan anak-anak Ibu segera bersiap-siap untuk menyimpan alat-alat pelajaran. Dan kita akan membaca doa.